Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita memasuki bagian baru dalam kitab Bilangan, yaitu kisah tentang Balak dan Bileam. Setelah Israel memenangkan peperangan melawan Sihon dan Og, bangsa Moab menjadi sangat takut. Bilangan pasal 22 ayat 3 berkata, "Maka sangat ketakutanlah Moab menghadapi bangsa itu, sebab jumlah mereka banyak." Perhatikan baik-baik, Israel sebenarnya belum menyerang Moab, tetapi Moab sudah gemetar. Mengapa? Karena mereka melihat bahwa ada sesuatu yang berbeda pada bangsa ini. Mereka bukan hanya banyak secara jumlah, mereka adalah umat yang disertai Tuhan. Saudara, dunia mungkin tidak selalu memahami kehidupan orang percaya, tetapi dunia dapat melihat ketika Tuhan bekerja dalam hidup umatnya. Dan seringkali ketakutan dunia bukan terutama kepada manusia, tetapi kepada penyertaan Tuhan atas manusia itu. Namun respon Balak sangat menarik. Ia tidak hanya mempersiapkan tentara, ia mencari cara rohani untuk menghancurkan Israel. Ia memanggil Bileam untuk mengutuk bangsa itu. Saudara, ini menunjukkan satu realitas penting. Pertempuran umat Tuhan bukan hanya bersifat fisik, tetapi juga rohani. Ada peperangan yang tidak terlihat. Ada kuasa gelap yang ingin menghancurkan. Ada usaha untuk menjatuhkan umat Tuhan bukan hanya dari luar, tetapi juga secara rohani. Namun bagian ini juga menunjukkan sesuatu yang sangat indah. Ketika utusan Balak datang kepada Bileam, Tuhan langsung berbicara. Jangan pergi bersama-sama dengan mereka, jangan mengutuk bangsa itu sebab mereka diberkati. Saudara, kalimat ini sangat kuat. Mereka diberkati. Bukan karena Israel sempurna, bukan karena mereka tidak pernah gagal, tetapi karena Tuhan telah menetapkan berkat-Nya atas mereka. Dan apa yang Tuhan berkati tidak dapat dibatalkan manusia. Ini mengingatkan kita kepada Roma 8 ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Saudara, hidup orang percaya memang tidak bebas dari serangan, tetapi kita hidup di bawah perlindungan dan berkat Tuhan. Musuh mungkin merencanakan kejahatan, orang mungkin berbicara buruk, dunia mungkin menentang, tetapi jika Tuhan menyertai dan memberkati, tidak ada kuasa yang dapat menggagalkan rencananya. Namun bagian ini juga menjadi peringatan. Kadang serangan terbesar bukan datang secara langsung, tetapi melalui kompromi rohani dan tipu daya. Karena itu, umat Tuhan harus tetap berjaga-jaga. Renungan hari ini menegaskan, umat yang hidup dalam penyertaan Tuhan tidak perlu hidup dalam ketakutan, karena berkat Tuhan lebih besar daripada setiap rencana musuh. Pertanyaan refleksi bagi kita. Apakah kita sungguh percaya bahwa hidup kita berada di bawah penyertaan Tuhan? Apakah kita hidup dengan kewaspadaan rohani di tengah dunia yang penuh peperangan rohani? Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang melindungi umat-Mu. Terima kasih karena tidak ada kuasa yang dapat menggagalkan rencana-Mu atas hidup kami. Ajarlah kami untuk hidup dalam iman,
tidak takut terhadap ancaman dunia, dan tetap berjaga-jaga secara rohani. Lindungi hati kami ya Tuhan, dan biarlah hidup kami tetap tinggal dalam kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.